Selamat malam Bapak dan Ibu, saudara-saudara, para sahabat sate malam di mana saja berada. Dari Gedung Gereja Toraja, Jemaat Lanraki Biringkanaya, saya Pendeta Musa Sikombong, Ketua Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja, menyapa kita sekalian. Salam sejahtera di dalam Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan memberi kita ruang dan waktu untuk dapat menikmati napas kehidupan dan juga untuk dapat menghampiri hadirat Tuhan lewat saat teduh malam pada saat ini. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk beribadah kepada Tuhan pada malam ini. Dan kita angkat satu pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 117. Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang jadi junjunganku? Dia juru selamat dan Tuhanku. Artinya ku beritahukan kepadamu, Dia segalanya bagi diriku. Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatmu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau adalah pemilik hidup kami. Hanya kepadamu kami berharap, terutama di tengah bangsa dan negara kami yang saat ini bergumul karena COVID-19. Kami percaya Tuhan tidak pernah berdiam diri, tetapi Tuhan senantiasa hadir dan menatang kami. Setia mendengar doa kami. Kami rindu diteguhkan oleh Tuhan malam ini melalui firman Tuhan. Karena itu kami mohon Roh Kudus Tuhan menolong kami. Ketika firman Tuhan hendak kami baca dan dengarkan malam ini, biarlah pesan-pesannya sampai ke hati kami, mengokohkan kami, memberi kami pengharapan dan iman yang teguh untuk menjalani hidup karunia Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami. Dengarkan doa kami, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Bahagian firman Tuhan yang saya hendak bacakan pada malam ini, saya ambil dari kitab Kejadian
pasal 28 ayat 10 hingga ayat yang ke-22 oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepalanya, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga." Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Amin. Dari 12 ayat bacaan kita akan renungkan dalam satu pokok. Tuhan hadir dalam segala hal. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi dan diberkati Tuhan, seorang penulis dari Inggris yang sangat terkenal bernama C.S. Lewis pernah berkata dalam sebuah bukunya, "Tuhan, mengapa engkau begitu mudah kami temui di saat kami gembira, di saat kami bersuka cita, di saat kami berada dalam keadaan baik? Tetapi justru mengapa engkau sangat sulit ditemui ketika kami sedang berada dalam berbagai masalah, dalam berbagai kesulitan dan kepahitan hidup?" Tentu pertanyaan C.S. Lewis ini
juga menjadi pertanyaan dari sebahagian kita pada saat-saat sekarang ini. Tapi pertanyaannya bagi kita adalah, benarkah Tuhan tidak hadir dalam berbagai persoalan-persoalan hidup kita? Benarkah Tuhan tidak hadir dalam masalah-masalah yang kita hadapi? Dalam pergumulan yang sedang menghadang kita. Apakah memang benar Tuhan hanya hadir dalam sukacita kita, dalam kegembiraan kita, dalam kesenangan kita? Untuk menjawab pertanyaan itu, saudara-saudara, mari kita belajar lewat perikop pembacaan kita dari kitab Kejadian pasal 28 ayat 10 hingga ayat yang ke-22. Lewat perikop pembacaan kita diceritakan bagaimana Yakub yang menghadapi masalah yang sangat besar ketika kakaknya yaitu Esau sedang mengejar-ngejarnya hendak membunuh Yakub. Yakub mau dibunuh oleh Esau karena ia sudah menipu Esau, merampas hak kesulungannya. Atas niat dari saudara Yakub itu, lalu Rifka, ibu Yakub, menyarankan supaya Yakub keluar dari rumah, pergi ke tempat yang lain, menyembunyikan diri dari saudaranya yaitu Esau. Yakub mengikuti saran ibunya. Setelah ia diberkati oleh Ishak bapaknya, ia lalu meninggalkan rumahnya, meninggalkan ayah dan ibunya, menjauhkan diri dari saudaranya yaitu Esau, pergi ke tempat yang tidak diketahuinya. Dalam perjalanan, ia dikejar-kejar oleh ketakutan karena niat dari saudaranya yaitu Esau yang hendak membunuhnya. Ia terus berjalan dan berjalan hingga malam sudah tiba. Dalam perjalanan itu, ketika dia sudah menghadapi malam, pergumulan bertambah lagi. Ia hendak bermalam di mana? Tidur di mana? Sementara belum ada tempat yang jelas. Tetapi karena tidak bisa ia melanjutkan perjalanan, akhirnya dia berhenti. Ia lalu mengambil batu untuk dijadikan sebagai bantal, meletakkan kepalanya di tengah keletihan karena perjalanan yang melelahkan, karena rasa takut yang sangat luar biasa itu. Bisa dibayangkan, saudara, adakah orang yang bisa tidur dengan menggunakan batu sebagai alas kepala? Tapi itu dilakukan oleh Yakub karena terpaksa.
dibuat oleh Yakub karena di sekitarnya tidak ada tempat dan penginapan, tidak ada kampung. Semuanya dilakukannya karena keterpaksaan dalam peristirahatannya. Yakub lalu bermimpi. Di situ ada malaikat Tuhan turun naik di tangga itu. Lalu Tuhan datang berbicara di sampingnya, berkata kepada Yakub sebagaimana yang dikatakan dalam bacaan kita, aku akan memberkati engkau dan aku tidak akan meninggalkan engkau, dan engkau akan menjadi bangsa yang besar. Tanah ini akan kuberikan kepadamu. Dan sesudah itu terbangunlah Yakub. Lalu ia berkata, ternyata di tempat ini ada Tuhan. Yakub menyadari ternyata di kesunyiannya ada Tuhan. Dalam ketakutannya ada Tuhan. Dengan berbantalkan batu, ternyata ada Tuhan. Karena itu ia lalu mengambil batu itu, lalu dijadikan batu itu sebagai tugu peringatan bahwa di tengah-tengah dunia yang menakutkan itu ada Tuhan. Di dalam dunia yang mengkhawatirkan itu ada Tuhan. Kalaupun hidupnya diperhadapkan dengan kematian, kalaupun hidupnya diperhadapkan dengan hal yang sangat menyakitkan, tapi Tuhan ada. Tuhan ada di tengah-tengah tetesan air mata anak-anaknya. Tuhan ada di tengah-tengah ketidakberdayaan umatnya. Tuhan ada di tengah-tengah ancaman hidup orang-orang yang dikasihinya. Karena itu di kemudian hari ia lalu mendirikan bait Allah dan menamai tempat itu sebagai Betel. Betel atau bait Allah. Tugu itulah yang menjadi tanda bahwa di situ ada Tuhan. Tapi yang saya mau katakan ialah bahwa peristiwa itu yang membuat Yakub kuat, yang membuat Yakub mampu memandang ke depan, melihat masalah, melihat kesulitan, melihat persoalan, bahwa ternyata Tuhan hadir dalam segala hal. Saudara-saudara, sama seperti Yakub yang menjadikan batu menjadi bantal kepalanya itu, yang diubahnya menjadi tugu atau menjadi peristiwa yang menakutkan, peristiwa yang memilukan itu, dibuatnya menjadi tugu atau tempat perjumpaan dengan Allah. Sampai-sampai Yakub lalu mengatakan, ternyata di tempat ini menjadi pintu gerbang sorga. Luar biasa saudara-saudara. Ketakutan dipandang sebagai pintu gerbang sorga.
Kesunyian dipandang sebagai pintu gerbang sorga. Ancaman kematian dipandang sebagai pintu gerbang sorga. Makanya dia mendirikan tugu di situ. Tentu juga belajar dari peristiwa ini. Kita sebagai umat Allah, sebagai warga gereja di tengah kondisi bangsa dan negara kita saat ini menghadapi COVID-19 yang dari hari ke hari bukannya semakin melandai, tetapi malah semakin meningkat. Saya mengajak kita belajar dari Yakub, melihat setiap masalah, kesulitan-kesulitan hidup, ancaman-ancaman kematian. Juga berkata, ternyata Tuhan ada. Ini adalah pintu gerbang sorga. Mengapa saudara? Sebab kita semakin disadarkan betapa lemahnya kita, betapa tak berdayanya kita. Sungguh kita sangat rapuh. Tapi ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu, yang senantiasa menatang kita, memelihara kita, setia mendengar doa kita. Yesus Kristus telah menjadikan hidupnya sebagai jaminan bagi kita umatnya. Dia mengorbankan nyawanya karena dia begitu mengasihi kita. Ingin mengangkat dan membebaskan kita dari kuasa dosa, dari kematian, dari maut itu. Karena itu, di dalam iman kita kepada Kristus, mari juga kita berkata, seperti Yakub berkata, ternyata di sini, di tempat ini menjadi pintu dan gerbang sorga. Semoga kita menjadi kuat, iman kita teguh, sekaligus imun kita akan menjadi kuat menghadapi COVID-19 ini. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang taat dan setia terhadap anjuran pemerintah dan terutama terhadap titah Tuhan. Sebab hanya orang-orang yang taatlah yang akan terus melihat bagaimana kehadiran Tuhan, juga melihat setiap masalah bahwa Tuhan pasti ada dan menolongnya. Roh Kudus menolong kita. Amin. Sebelum kita menaikkan syafaat kita angkat pujian pelengkap Gedung Jemaat 248 ayat 1 dan ayat yang kedua.
pada masa tuaku. Tuhan, jangan Kau tinggalkan apabila habis aku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Tuhan, jangan Kau tinggalkan apabila habis aku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau menyediakan ruang dan waktu bagi kami umat-Mu untuk beribadah kepadamu malam ini. Firman-Mu sudah kami dengar. Roh Kudus kiranya memateraikan lebih jauh, agar pesan-pesannya semakin kami pahami dan mengerti, menguatkan kami menjalani hidup karunia Tuhan ke depan. Malam ini kami berdoa untuk kehidupan umat Allah dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang sudah 1 tahun lebih di negara kami ini. Tuhan, yakinkan kami bahwa Engkau tidak pernah berdiam diri, tapi dalam setiap masalah, dalam setiap kesulitan, dalam setiap ancaman-ancaman kehidupan, Tuhan ada dan bersama kami. Berkati segala usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah kami, dan juga beri kami hati, hikmat untuk berperan secara maksimal, membantu upaya pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini.
Kalau saat ini ada umatmu yang terpapar, ada yang dirawat di rumah sakit, ada yang dirawat di rumah, oh Tuhan, tolong mereka semua. Kalau saat ini umatmu berduka cita, kami berdoa, hiburkanlah mereka. Kalau saat ini umatmu kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian akibat COVID-19, Tuhan, Engkau kiranya mendengar, menjawab doa umatmu. Kami berdoa untuk pelayanan gereja Tuhan, khususnya gereja Toraja, lebih khusus lagi di wilayah 4 ini. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh dapat melakukan pelayanan di tengah kesulitan karena COVID-19 ini. Anak-anak kami yang sedang berjuang menuntut ilmu, kalaupun mereka belajar dari rumah, Tuhan tolong mereka. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka kesempatan bagi mereka. Juga yang sedang mencari pasangan-pasangan hidup, oh Tuhan, tunjukkanlah yang terbaik bagi mereka. Kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang hendak kami lakukan sepekan ke depan, bahkan di masa pandemi ini. Khususnya program Saat Teduh Malam yang terus dilakukan oleh Lembaga Pekabaran Injil Badan Pekerja Sinode Wilayah 4. Tuhan kiranya memberkati program ini. Semoga menjadi berkat bagi banyak umat Allah. Ini doa kami, ini syukur kami, permohonan kami. Semuanya kami naikkan di dalam Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaan kita beberapa saat yang lalu lewat Saat Teduh Malam Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Kami berharap Bapak dan Ibu tetap mengikuti protokol kesehatan dalam kita menjalani masa pandemi ini, sehingga terhindar dari virus yang mematikan itu. Doa kami, Bapak dan Ibu saudara-saudara, senantiasa dipelihara dan diberkati Tuhan dalam berbagai aktivitas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.